Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Sapir, saya dari Universitas Halu Oleo, program studi pendidikan kimia. Nah, saya akan menjelaskan sedikit hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia terbagi menjadi 5, yaitu hukum kekebalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan berganda, hukum perbandingan volume, dan Avogadro. Nah, langsung saja kepada penjelasan satu persatu. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Antonio Laurent Lavoisier, ahli kimia dari Prancis, melakukan percobaan mengenai massa suatu zat sebelum dan sesudah bereaksi, dan didapat hasil bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Hukum kekekalan massa telah dibuktikan oleh Antonio Laurent Lavoisier. Penelitian dilakukan dengan mengamati massa suatu zat sebelum dan sesudah reaksi. Berdasarkan percobaan ini, massa zat sebelum reaksi dan sesudah bereaksi adalah tetap. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Bila mereaksikan dua unsur atau lebih untuk membuat senyawa dengan massa sembarang, maka salah satu unsur akan habis bereaksi dan unsur yang lain tersisa. Agar kedua unsur tersebut tepat bereaksi, maka ada satu perbandingan massa unsur yang bereaksi. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa perbandingan massa unsur dalam pembuatan senyawa selalu tetap sekalipun dibuat dengan massa yang berbeda-beda. Hasil reaksi merupakan jumlah total dari massa zat yang direaksikan. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda atau hukum kelipatan Dalton. Terdapat fakta bahwa jika dua unsur atau lebih bergabung dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa. John Dalton menyimpulkan bahwa apabila dua unsur membentuk dua macam senyawa atau lebih yang massa salah satu unsur sama banyak, massa unsur yang kedua berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat, hukum perbandingan volume. Ahli kimia bangsa Perancis yang bernama Gay-Lussac mengemukakan bahwa pada suhu dan tekanan tetap perbandingan volume gas-gas yang bereaksi maupun yang terbentuk adalah tetap atau berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Yang kelima, hukum Avogadro. Amedeo Avogadro dari Italia mengajukan hipotesis yang kemudian disebut dengan hukum Avogadro, bahwa pada suhu dan tekanan yang sama semua gas yang mempunyai volume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Hukum-hukum dasar perhitungan kimia. Oke, yang pertama adalah hukum kekekalan massa yang diungkapkan oleh Lavoisier, di mana disebutkan bahwa jumlah massa zat sebelum reaksi itu harus sama dengan jumlah massa zat setelah reaksi. Sebagai contoh, kalau misalkan ada kalsium direaksikan dengan oksigen akan membentuk CaO dengan persamaan reaksinya 2Ca ditambah O2 menghasilkan 2CaO. Kalau misalkan mula-mula ada 8 gram kalsium direaksikan dengan 3,2 gram gas oksigen, yaitu keadaan mula-mula ya. Jadi total mula-mula masanya sebesar 11,2 gram. Maka setelah bereaksi itu harus 11,2 gram juga. Ya. Maka dipastikan nanti kalau seandainya seluruhnya bereaksi, yaitu 8 gram Ca bereaksi dengan 3,2 gram oksigen, maka nanti CaO yang dihasilkan harus 11,2 gram. Jadi massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi harus sama. Kemudian kalau contoh yang kedua, jika karbon direaksikan dengan oksigen membentuk CO2 mengikuti persamaan berikut. Ya, jika mula-mula ada 2 gram C direaksikan dengan 3,2 gram oksigen. Jadi mula-mula itu ada 5,2 gram. Kemudian ternyata setelah direaksikan itu CO2 yang terbentuk 4,4 gram. Padahal massa sebelum dan sudah harus sama. Nah, dengan kata lain, ya, ada nanti zat yang tidak habis, artinya masih bersisa. Dalam hal ini si karbon itu tersisa 0,8 gram. Ya. Nah, lihat 0,8 gram C yang tersisa kalau dijumlahkan dengan CO2 yang terbentuk kan didapat juga 5,2 gram. Jadi massa sebelum ya ketika mula-mula ada 2 gram karbon dan 3,2 gram oksigen. Jadi totalnya 5,2 gram. Kemudian setelah bereaksi
itu juga harus sebesar 5,2 gram. Itu dapat dari CO2 yang terbentuk itu sebesar 4,4 gram dan karbon yang tersisa sebesar 0,8 gram. Jadi terbukti bahwa massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi, walaupun nanti ada yang bersisa. Hukum dasar kimia yang kedua itu adalah perbandingan tetap Proust, di mana disebutkan bahwa dalam tiap senyawa, perbandingan massa unsur-unsur selalu tetap. Oke, kita ambil contoh, misalkan ada 1 molekul H2O. Lihat, dalam 1 molekul H2O itu dibentuk dari 2 atom H dan 1 atom O. Artinya nanti jumlah atom H banding jumlah atom O dalam molekul H2O selalu 2:1. Oke, kalau jumlah atom H banding jumlah atom O itu 2:1, itu artinya perbandingan mol H dengan mol O itu selalu 2:1. Dengan kata lain, mol dari H itu 2 kali mol O. Oke, kita tahu mol itu kan rumusnya massa dibagi AR ya. Jadi kalau mol dari H itu sama dengan massa dari H dibagi AR dari H, itu besarnya 1. Kemudian sama dengan 2 kali mol O. Ingat, kalau mol O berarti massa dari O dibagi AR dari O yang besarnya 16. Maka kita bisa dapat perbandingan massa H banding massa O itu sebesar 2/16 atau 1/8. Itu kalau dalam molekul H2O. Sekarang kalau misalkan dalam bentuk umum, katakanlah ada suatu senyawa AXBY. Jadi dalam suatu molekul AXBY itu terdapat atom A sebanyak X, atom B sebanyak Y. Maka kita pastikan mol A banding mol B itu setara dengan X banding Y. Nah, mol A itu sendiri berarti kan massa dari A dibagi AR dari A. Kemudian mol dari B berarti massa dari B banding AR dari B, di mana perbandingan mol A banding mol B itu X banding Y. Kita bisa tuliskan massa dari A dikali AR dari B per massa dari B dikali AR dari A itu sebanding dengan X banding Y. Sehingga kita dapat perbandingan massa A banding massa B itu sama dengan X dikali AR dari A dibagi Y kali AR dari B, di mana perbandingan massa A banding massa B itu selalu tetap. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Kalau misalkan ada molekul Na2O, ditanya perbandingan massa dari Na banding massa dari O pada molekul atau senyawa Na2O, berarti kita bisa langsung jumlah dari Na dalam Na2 kan ada 2. Ya, berarti ntar 2 dikali AR dari Na 23 per jumlah dari atom O kan 1 ya, dikali AR dari O itu 16. Jadi kita bisa tuliskan nanti massa Na banding massa dari O itu sama dengan 2 dikali 23 per 1 dikali 16. Maka kita dapatkan perbandingan massa Na banding massa O dalam molekul Na2O sebesar 23/8. Perbandingannya ini selalu tetap selama molekulnya adalah molekul yang sama, yaitu Na2O. Kemudian contoh yang kedua, jika pada reduksi 2 gram oksida logam MO menghasilkan 1,6 gram logam murni, artinya dihasilkan 1,6 logam M, dan jika AR dari O16, maka logam M memiliki AR sama dengan, oke, kita tahu dari reaksinya si MO katanya tereduksi membentuk logam murninya. Mula-mula MO-nya itu sebesar 2 gram, kemudian setelah bereaksi atau tereduksi terbentuk logam 1,6 gram. Nah, massa logam yang dihasilkan itu 1,6 gram itu harus sama dengan massa logam yang ada dalam MO, gitu ya. Jadi massa logam M dalam MO itu ya harus 1,6 gram juga. Ya, padahal massa dari MO totalnya itu adalah 2 gram. Ya.
Nah, karena massa MO 2 gram, sedangkan massa dari logam M itu 1,6 gram, maka sisanya itu merupakan massa dari oksigen yang besarnya sebesar 0,4 gram. Jadi 2 gram MO itu terdiri dari 1,6 gram logam M dan 0,4 gram oksigen. Dalam satu molekul MO, atom M-nya ada 1, kemudian atom O-nya ada 1, sehingga perbandingan mol M banding mol O itu 1 banding 1. Dengan kata lain, mol M sama dengan mol O. Oke, mol M itu sendiri berarti massa dari M, yaitu 1,6 gram dibagi AR dari M. Sama dengan mol dari O, yaitu massa dari O 0,4 gram dibagi AR dari O sebesar 16. 1,6 bisa kita coret dengan 0,4, didapat 4 di sisi kiri. Maka kita dapatkan AR dari M itu sebesar 4 dikali 16, atau didapat 64. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih menentukan persentase massa unsur dalam senyawa. Oke, kita ambil langsung aja contohnya, misalkan ada H2O, katakanlah X gram, gitu ya. Oke, di dalam satu molekul H2O itu kan terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Lihat, kalau ada X gram H2O, maka mol H2O itu sebesar X dibagi MR dari H2O. Kita dapat 18. Maka mol dari H2O itu adalah X per 18 mol. Lihat ya, tadi kan katanya dalam satu molekul H2O terdapat 2 atom H dan 1 atom O. Artinya apa? Artinya nanti kalau ada 1 mol H2O, maka itu terdiri dari 2 mol H dan 1 mol O. Nah, tadi kalau misalkan ada X per 18 mol H2O, maka mol dari H itu 2X per 18. 2 kalinya. Sedangkan mol dari O itu X per 18 mol. Maka kalau ingin tahu berapa massa dari H, berarti molnya itu 2X per 18 dikali AR dari H. Besarnya 1 ya. Maka kita dapat massa dari H itu sebesar 1/9X. Gitu ya. Sedangkan massa dari O, berarti kan molnya kan X per 18 mol dikali AR dari O, besarnya 16. Didapat massa dari O sebesar 8/9X. Kalau diminta persentase H dalam senyawa H2O, maka nanti massa dari H dibagi massa dari H2O. Massa dari H itu kan 1/9X ya, sedangkan massa H2O tadi X, kemudian dikali 100%, didapat persentase H dalam H2O itu sebesar 11,1%. Sedangkan persentase massa dari O, berarti massa dari O dibagi massa H2O dikali 100%. Massa dari oksigen itu 8/9X dibagi massa dari H2O X dikali 100%, didapat persentase oksigen dalam senyawa H2O didapat 88,9%. Hukum dasar kimia yang ketiga itu adalah Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Sebetulnya antara Gay-Lussac dan Avogadro itu melakukan percobaan yang terpisah, tapi dua percobaannya itu identik ya. Dimana kalau kita gabungkan antara hukum dasar dari Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro, itu didapat bahwa pada tekanan dan suhu yang tetap, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat, gitu ya. Itu menurut Gay-Lussac. Kemudian ditambahkan lagi oleh Avogadro bahwa perbandingan tersebut, di mana perbandingan bulatnya itu setara dengan perbandingan partikel-partikel gas pereaksi dan gas-gas hasil reaksi, gitu ya. Oke. Kalau misalkan ada nitrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan nitrogen dioksida, ternyata diukur pada P dan T yang sama, tekanan dan suhu yang sama, ternyata perbandingan nitrogen, oksigen, dan nitrogen dioksida, itu kalau nitrogennya 2 liter, maka oksigennya 4 liter, dan nitrogen dioksidanya itu 4 liter. Maka kalau kita sederhanakan, perbandingan volumenya itu 1:2 banding 2. Nitrogennya 1, oksigennya 2, nitrogen dioksidanya 2.
Nah, perbandingan bilangan bulat ini sebanding dengan perbandingan partikel. Jadi dalam reaksi itu perbandingan partikelnya antara nitrogen, oksigen, dan nitrogen dioksida itu harus 1:2 gitu ya. Maka kalau dituliskan persamaan reaksinya, nanti nitrogen itu ternyata dari percobaan ini diketahui bahwa nitrogen itu diatomik. Begitu juga dengan oksigen. Ya. Oksigen dan nitrogen kalau dalam keadaan bebas itu dalam bentuk diatomik. Makanya dapat persamaan reaksinya itu adalah N2 ditambah 2O2 menghasilkan nitrogen dioksida, itu rumus molekulnya adalah NO2. Jadi secara umum reaksinya adalah N2 ditambah 2O2 menghasilkan 2NO2. Sebagai tambahan, umumnya unsur-unsur bebas yang dalam wujud gas itu umumnya dalam bentuk diatomik. Contohnya nitrogen itu tadi N2, kemudian oksigen O2, kemudian gas hidrogen juga H2, gas klor Cl2, gas fluor F2 gitu ya umumnya. Tetapi ada juga yang tidak, yaitu unsur-unsur gas mulia. Ya, unsur-unsur gas mulia antara lain helium, neon, argon, kripton, xenon. Ya, kalau unsur-unsur gas mulia dalam keadaan bebas itu berbentuk monoatomik.